Oke. Belum kelihatan ya? Sekarang sudah bisa terlihat? Bisa, Bu. Ya, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, orientasi perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini apa? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama supaya kita punya persepsi yang sama gitu ya. Jadi di mata kuliah ini nanti kita akan mempelajari beberapa hal, tapi sebelumnya di sini sebagai perkenalan gitu ya. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah institusional, sifatnya wajib bagi seluruh mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan, bersama dengan ada 10 mata kuliah lainnya. Ini memang sifatnya wajib, dan pendidikan kewarganegaraan ini pun juga merupakan mata kuliah wajib yang diatur oleh undang-undang di semua tingkat pendidikan. Nah, ini ada beberapa teman-teman mungkin sudah mendapatkan yang mata kuliah agama Islam, Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris mungkin di semester 1 juga ya. Kalau kewirausahaan saya kurang tahu nih. Sudah menempuh mata kuliah kewirausahaan kah, teman-teman? Belum, Bu. Belum. Ada yang belum ya. Atau mungkin memang belum ya. Kemudian ada kuliah kerja nyata, ini KKN nanti mungkin di semester 5 atau 6 gitu ya KKN. Nah, teman-teman yang saya banggakan, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah institusional itu merupakan mata kuliah yang berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman, dan partisipasinya membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Nah, ini adalah orientasi daripada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi orientasinya adalah supaya nanti teman-teman itu dapat memantapkan wawasan. Karena saya yakin mungkin kalau mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkannya ya. Kira-kira ada yang waktu TK atau SD itu pernah mendapatkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan? Pernah, Bu. Pernah ya. Bu. Di Pernah, Bu. TK atau SD? Pertama kali. SD, Bu. SD, Bu. Di SD, Bu. SD. Ya, bahkan di sekolah dasar itu memang sifatnya wajib. Salah satu kurikulum pendidikan yang wajib itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Jadi wajar bila sejak sekolah dasar pun teman-teman sudah pernah mendapatkan itu gitu. Tapi di sini pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah berarti dia dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu tujuannya untuk memantapkan wawasan dan memantapkan semangat kebangsaan teman-teman. Dan seterusnya hingga sesuatu yang lebih implementatif, yakni partisipasi teman-teman untuk membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Nah, mengapa harapannya adalah teman-teman dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa? Ya karena teman-teman ini adalah para pemegang calon ya, calon pemimpin atau pemegang tongkat estafet kepemimpinan di masa depan. Jadi nggak bisa. Aku belum habisan. kenapa Mas Diki? Ada apa? Aduh, mau enggak, Bu? Iya, oke. Nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi orientasi utamanya mahasiswa adalah untuk memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan. Dan seterusnya. Nah, deskripsi atau ya penjelasan singkat mengenai mata kuliah itu sendiri adalah
pendidikan kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil, dan berkarakter, sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa. Kembali, tujuannya adalah, atau fungsinya, guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil, dan berkarakter. Itu fungsi daripada kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, ini materi-materi yang akan kita bahas, yang tentunya mungkin gini, kalau menurut teman-teman nih, bayangan teman-teman, kita akan mempelajari pendidikan kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi seperti ini, kira-kira sama tidak dengan materi teman-teman yang pernah teman-teman dapatkan sebelumnya? Mungkin ada beberapa yang sama, Bu. Mungkin ada beberapa yang sama, berarti ada beberapa yang berbeda juga. Iya, Bu. Apakah begitu ya? Kira-kira apa ya yang berbeda? Tingkatnya mungkin. Tingkatnya. Kita tingkatnya berarti apa? Lebih apa? Lebih tinggi, Bu. Soalnya Lebih udah tinggi. sarjana. Lebih tinggi. Tentunya berarti kita akan membahas hal-hal yang lebih implementatif. Kemudian kita juga akan membahas hal-hal yang lebih detail gitu. Barangkali teman-teman kan ini semua adalah mahasiswa ya, bagian dari Civitas Akademika. Dan ada 3 tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi. Tri itu sudah 3 ya. Jadi dharma perguruan tinggi ada 3 yang memang melekat pada diri setiap Civitas Akademika. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Seperti sekarang ini kita melangsungkan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Kita transfer of knowledge, transfer of experience, ya kita ini saling mendukung satu dengan yang lain, saling membagi. Itu adalah bagian dari proses pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua, penelitian. Teman-teman nanti pada akhirnya di mungkin 3 tahun lagi kali ya, atau mungkin ketika teman-teman mau lulus ya menjadi seorang sarjana, salah satu syaratnya adalah membuat tugas akhir dalam bentuk skripsi. Nah, skripsi ini adalah bagian dari penelitian. Tridharma yang kedua. Ada tridharma yang ketiga, itu adalah pengabdian masyarakat. Yang diharapkan ya teman-teman ini dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kalian miliki dengan tetap mempunyai karakter, kemudian tetap menjunjung tinggi jiwa warga negara yang baik, yang memahami, yang menyadari akan hak dan kewajiban, dan juga teman-teman ini menjadi warga negara yang cerdas. Jadi implementatif, lebih kepada ya implementasinya kepada masyarakat. Gitu. Itu kita di perguruan tinggi, dan bahkan mungkin nanti bisa kita akan membahas bagaimana kemudian kita akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, atau kita akan mengimplementasikan pemahaman yang kita miliki mengenai hak dan kewajiban sesuai dengan bidang kita masing-masing. Teman-teman kan di sini dari teknik industri ya. Pada akhirnya nanti ketika menjadi seorang sarjana, kemudian berkecimpung di dunia pekerjaannya masing-masing dengan cita-cita masing-masing, tentunya itu akan menjadi profesi tertentu dan akan mempunyai hak dan kewajiban yang barangkali itu ada hak dan kewajiban secara khusus. Seperti itu. Nah, ini kemudian materi pokoknya. Secara garis besar, materi pokok kita sebelum ujian tengah semester itu ada 4 materi pokok. Yang pertama, ya kita membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Jadi apa urgensinya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, kemudian
nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar di perguruan tinggi, kemudian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, ini menjadi salah satu bentuk perwujudan kita, pertanggungjawaban kita sebagai seorang sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Kita akan mempelajari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Kemudian materi besar yang lainnya adalah identitas nasional. Kita juga akan belajar tentang apa itu identitas nasional, kemudian apa itu nasionalisme, kemudian identitas nasional sebagai karakter bangsa, Islam dan nasionalisme, globalisasi, dan tantangan identitas nasional. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan keempat dan kelima kita akan bahas tentang konstitusi Indonesia, apa itu konstitusi Indonesia, dan bagaimana dinamika konstitusi di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara. Hubungan antara hak dan kewajiban itu bagaimana? Kemudian peranan warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban itu seperti apa? Itu akan kita bahas sebelum ujian tengah semester. Nah, setelah ujian tengah semester, kita akan membahas juga ada 5 materi utama, yakni yang pertama tentang demokrasi konstitusional Indonesia. Mungkin kata-kata ini sudah sering didengar ya, demokrasi konstitusional Indonesia. Kemudian kita juga akan membahas tentang negara hukum dan HAM. Apa itu yang dimaksud negara hukum? Ini juga teman-teman sering dengar ya, bahwa Indonesia itu adalah negara hukum gitu. Kemudian apa hubungannya negara hukum dengan HAM, hak asasi manusia? Itu juga akan kita bahas. Kemudian wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan integrasi nasional. Itu materi kita selama 1 semester ke depan. Untuk bahan ajar atau buku ajar, teman-teman bisa mencari satu di antara sekian atau keseluruhannya juga boleh. Yang PDF itu ini bisa teman-teman download yang pertama sendiri ini, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Sebentar. Ya, ini ya, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Ini teman-teman bisa download di kalau nggak salah di websitenya Kemenristek. Mungkin sekarang menjadi Kemendikbud ya, atau kalian cari di Google gitu, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, Belmawa. Nanti akan ketemu link unduhnya, bentuk covernya seperti ini nih. Yang biru, pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, cetakan pertama. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk buku-buku yang lain ini bisa teman-teman cari juga hardbooknya. Kalau nggak salah ini memang kebanyakan buku cetak ya. Kalau memungkinkan untuk mencari buku cetak silahkan. Atau minimal ini pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Nah, itu untuk bahan ajar. Kemudian untuk komponen penilaian. Komponen penilaian itu ada 100% yang terbagi menjadi beberapa aspek. Ada 5 aspek utama. Yang pertama, sebentar ya, ini saya tutup pintu. Diki aman. Aman, Cok. Anjir. Wih, jangan berisik, wih. Woi Ji, direkam Bung. Oh iya, ini cara masuk PPT-nya gimana ya? Punya aku nggak bisa lihat PPT-nya. Geser ke kiri, Cok. Kenapa? Hujannya agak deras nih di sini. Tapi masih terdengar ya suara saya ya? Masih jelas, Bu? Masih, Bu. Jelas, Oke. Bu. Aspek penilaiannya terbagi menjadi 5.
ada nilai tugas. Tugas ini nanti akan ada tugas individu dan tugas kelompok. Tergantung pada materinya. Nanti akan diinformasikan kemudian tugas individunya apa, bagaimana, kemudian tugas kelompoknya apa, dan bagaimana sistemnya. Itu akan diinformasikan kemudian. Kemudian yang kedua ada seminar kelas. Seminar kelas ini nilai yang diambil dari presentasi teman-teman. Jadi nanti akan kita bahas ya berapa kali mau kuliah sinkron, berapa kali mau kuliah asinkron gitu. Dan itu nanti teman-teman bisa diskusikan. Nah, kita akan memanfaatkan waktu yang sinkron itu untuk lebih banyak untuk presentasi teman-teman. Ada seminar kelas, yaitu 15%, kemudian sikap dan kehadiran. Sikap ini dinilai dari ya bagaimana teman-teman bersikap di kelas ini, dan juga mungkin akan juga bisa dinilai dari keaktifan. Keaktifan itu dilihat dari seberapa banyak teman-teman memberikan respon, atau memberikan jawaban, pendapat, atau mungkin bertanya, atau mungkin memberikan pendapat terhadap presentasi teman yang lain dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi salah satu poin penilaian untuk sikap. Kemudian kehadiran itu dinilai dari presensi. Nanti kita akan bahas juga presensinya. Kita akan menggunakan Google Form. Seperti apa sistemnya, nanti akan coba saya demokan. Itu untuk kehadiran, itu 10%. Jadi kedua-duanya itu di-merge, jadikan satu, baik sikap maupun kehadiran menjadi satu. Kemudian yang ketiga adalah UTS. UTS itu 25% ya, UTS 25%, dan selanjutnya ada UAS. UAS berapa ini? 30%. UAS 30%. Nah, seperti itu untuk komponen penilaian. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Teman-teman? Bisa disepakati ini komponen penilaian seperti ini? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Terima kasih. Nah, ini untuk kriteria evaluasi. Nanti ya ini dari nilai-nilai teman-teman semua nanti jadikan satu. Nah, ini akan keluar nilai angkanya seperti ini. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya sampaikan, kita akan mendiskusikan hal yang ini. Tapi sebelumnya saya mau minta teman-teman, mungkin ada yang mau sukarela gitu ya, menjadi ketua kelas. Ada di sini? Ketua kelas? Saya, Bu. Boleh Mas Alam ya? Iya, Bu, benar. Oke, terima kasih Mas Alam. Mas Alam Syah. Udah resmi ya, officially menjadi ketua kelas untuk kelas di pendidikan kewarganegaraan. Tugasnya insya Allah nggak berat kok, cuma lebih banyak ke membantu di administrasi dan juga menjadi penyambung lidah. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan adalah tentang presensi ya. Presensi itu saya melalui Google Form. Google Form ini nanti akan dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat. Jadi bagi yang tidak mengisi presensi pada jam ini atau mungkin di luar jam ini, itu nanti akan, jadi setelah jam 7 malam ya, setelah jam 7 malam, teman-teman nanti tidak akan bisa membuka linknya. Dan kalau toh teman-teman tidak bisa membuka linknya, atau misalnya teman-teman bisa membuka linknya dan teman-teman tetap mengisi di atas jam 7, itu nanti akan tidak terekam di link presensi, di daftar presensi. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi diharapkan, ini kan waktunya cukup lama ya, 12 jam, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu. Jadi saya harap teman-teman tertib untuk melakukan presensi, dan ini menjadi salah satu bentuk penilaian saya terhadap sikap, karena ketika ya kalau namanya mengisi presensi melalui Google Form kan berarti perlu ada usaha ya, perlu ada kegiatan yang kalian lakukan
dari membuka HP sampai mengisi input nama dan sebagainya itu merupakan suatu usaha yang menunjukkan bahwa teman-teman itu memang ada semangat untuk mengikuti perkuliahan begitu. Jadi itu untuk presensi, dan bagi yang tidak presensi dianggap tidak hadir. Kemudian toleransi bagi yang tidak mengisi presensi hanya akan diberikan apabila ada alasan logis atau rasional. Nah, ini sangat-sangat jarang saya biasanya memberikan izin untuk tetap mengisi presensi. Jadi saya harap teman-teman tetap bisa mengisi presensi pada hari. Oh ya, ini belum saya tulis ya. Pada hari perkuliahan ya. Jadwal perkuliahan. Nah, kenapa maksudnya pada hari jadwal perkuliahan? Jadi misalnya kita kan kuliahnya sekarang hari Rabu ya. Tapi misalnya hari Rabu jatuh pada tanggal merah dan kita harus mengganti di hari Kamis. Nah, berarti presensi itu akan dibuka di hari Kamisnya. Dan teman-teman harus mengisi di hari Kamisnya. Gitu. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Nah, ini sebelum saya ke yang lain, ini saya kasih lihat dulu yang presensi ya. Sebentar. Ini saya stop dulu. Enggak keluar. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Ini presensi kehadirannya. Nanti saya akan berikan linknya. Link form Google Form-nya. Yang mana linknya ini nanti akan saya cantumkan di deskripsi grup. Jadi tadi juga saya ubah ya ikon deskripsinya supaya ikon foto profil grupnya supaya lebih mudah terlihat gitu ini kelas apa. Nah, kemudian di deskripsi juga nanti akan saya tambahkan link Google Form untuk mengisi presensi kehadiran. Jadi setiap perkuliahan teman-teman sudah tidak perlu bingung mencari di mana link presensi karena sudah ada di deskripsi grup. Jadi tinggal kalian klik saja. Nah, kemudian di sini ketika teman-teman mau mengisi ya disarankan kalian menggunakan akun domain law.uad.ac.id atau webmail UAD. Saya rasa mungkin semuanya punya. Andai kata memang akunnya tidak bisa dibuka atau bermasalah ya boleh menggunakan akun yang lain, tapi upayakan atau utamakan menggunakan itu. Kemudian ini kalian harus mengisi NIM. Nah, NIM ini harus sesuai dengan NIM kalian masing-masing. Kalau sampai kalian salah, ini saya coba random ya. Saya coba random untuk mengisi ini. NIM-nya itu harus sesuai karena kalau NIM-nya salah, misalnya ada kurang 2 huruf ya, itu nanti akan ada informasi Anda tidak terdaftar atau NIM-nya itu salah mengisikan. Tadi kan 70 ya. Harusnya 70 tapi mengisinya misalnya 07. Meskipun angkanya lengkap tapi ternyata salah, itu Anda tidak akan bisa mengisi. Jadi harus sesuai NIM-nya, kemudian nama juga nama lengkap, kalau nama sih masih tidak sesuai dengan yang ada di daftar presensi masih tidak masalah. Jadi yang dikunci adalah NIM-nya. Jadi NIM-nya usahakan jangan sampai salah. Tapi kalau nama ya katakanlah misalnya kalian menulis Ikhwan gitu ya, itu masih mungkin gitu. Kemudian ini kehadiran, hadir, izin, sakit. Nah, izin itu ketika teman-teman tidak bisa mengikuti perkuliahan karena suatu alasan tertentu yang bukan karena sakit. Jadi misalnya ya ada berita duka dan sebagainya gitu ya. Kemudian itu bisa menggunakan izin atau sakit. Ya, sakit ya memang karena sakit yang mana
Nanti teman-teman harus mengupload screenshot buktinya. Kalau teman-teman hadir ya bukti kehadirannya, misalnya kalau virtual meeting kayak gini, kalian bisa kirimkan keikutsertaan kalian dalam virtual meeting. Atau kalau sifatnya asinkron, ya kegiatan pada hari itu ketika asinkron itu apa? Kalau misalnya kegiatannya adalah biasanya saya asinkron itu kan memberikan bahan bacaan untuk dibaca atau mungkin memberikan penjelasan secara lewat video, videonya mungkin saya upload di YouTube atau lewat voice note di WhatsApp. Nah, itu nanti kalian bisa kirim screenshot pada saat kalian menyimak katakanlah atau foto kalian menyimak itu juga bisa menjadi bukti kehadiran. Ya, ini memang ya kita mengupayakan yang terbaik ya proses pendidikan meskipun masih masa pandemi seperti ini. Kemudian kalau teman-teman izin mohon izin itu bisa diganti dengan surat izin yang ditandatangani. Kemudian kalau sakit ya surat keterangan sakit dari dokter. Nah, di sini juga ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Teman-teman harus mengisi tanggal presensi itu sesuai dengan tanggal presensi pada saat mengisi presensi itu. Misalnya hari ini hari Rabu pada saat perkuliahan dan jam 10 tanggal 10 bulan 3. Nah, Anda teman-teman isikan di sini ya tanggal hari itu. Biasanya nanti warnanya akan seperti ini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan tadi, kalau kalian mengisikannya tidak sesuai dengan tanggal hari itu, ya bisa jadi presensi kalian tidak akan masuk. Dan pada hari itu masuknya adalah jadwal perkuliahannya. Itu. Kemudian ini tadi ya, filenya, ini kalian bisa klik di sini atau kalian bisa tarik dari mana gitu ya. Dari folder yang kalian ini, saya kirim gambar acak ya misalnya. Upload. Jangan lupa kalian klik kirim. Jadi setelah diupload jangan lupa diklik kirim, karena kalau nggak dikirim ya nanti nggak akan masuk. Oke, nah ketika sudah seperti ini, tanggapan Anda telah direkam, berarti Anda sudah melakukan presensi. Nanti akan otomatis masuk di sebentar. Akan langsung masuk di daftar presensi. Mana ya? Ini. Oh, maaf ya, sepertinya tadi salah ngekliknya belum ini. Tapi nggak apa. Ini untuk yang pertemuan pertama nanti saya yang isikan. Jadi proses kalian mengisi presensi ini nanti kalian mulai minggu depan. Ini maaf Mas Ikhwan Bahri, ada Mas Ikhwan Bahri? Ini nanti saya ubah. Tadi kepencetnya keliru kayaknya. Tapi seperti ini. Pada intinya prinsipnya seperti begini. Jadi kalau teman-teman tidak mengirimkan ya nanti akan kosong. Untuk presensi bisa dipahami ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, Bu. Oke. Paham, Bu. Kita lanjut ke sini. Nah, presensi sudah, kemudian pembagian materi. Pembagian materi itu saya lebih sering menggunakan Google Drive biasanya. Jadi cuma saya upload di Google Drive, kalian tinggal download. Itu yang nanti menjadi bahan diskusi atau bahan ya bahan materi ajar pada saat pertemuan itu. Ketika itu asinkron terutama. Saya jarang atau saya malah tidak pernah menggunakan Google Classroom. Biasanya saya menggunakan e-learning, tapi nanti untuk semester ini mungkin belum tentu juga saya menggunakan e-learning nanti, karena beberapa kali agak down ya. Bukan sering sih, nggak sering juga sih, cuma beberapa kali aja. Tapi nanti untuk ini saya biasanya menggunakan Google Drive.
Itu untuk materi. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk yang pembagian materi sebelum kita ke metode? Ada? Tidak ada? Sepertinya belum, Bu. Kalau tidak ada, kita ke metode ya. Metode ini sebenarnya ini tadi kesepakatannya dengan kelas A sih. Minimal 30% sinkron, maksimal 70% asinkron, karena di sana itu ya beberapa mahasiswa itu terkendala dengan jaringan. Jadi kalau waktu virtual meeting seperti ini mungkin mereka tidak mudah untuk bisa mendapatkan materi gitu. Jadi ya kita dengan besar hati ya, kita harus bisa menerima keadaan yang seperti ini, mau tidak mau kita memberikan kesempatan untuk teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan materi dengan baik gitu. Jadi mungkin kita akan adakan secara minimal 30%. Itu kalau kelas A tadi. Nah, kalau di kelas ini mau ada usul lain, mungkin ada yang mau 50% gitu, nggak masalah sih. Mungkin ada yang mau memberikan usulan. Kalau 30% sinkron itu berarti mungkin kita akan sekitar 5 kali kita akan sinkron virtual meeting seperti ini. Bagaimana teman-teman? Tetap seperti ini? Tidak masalah? Tidak masalah, Bu. Bisa main aja, Tidak Bu. masalah ya, kita minimal 30% sinkron, 70% asinkron. Baik, kalau tidak ada permasalahan, ini bisa kita sepakati ya, seperti ini. Mas Alamsyah, ketuanya. Bisa ya? Bisa, Bu. Baik. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Ini saya simpan ya, saya catat. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mulai masuk ke materi pertama sebagai pendahuluan. Kita akan bahas tentang mana materi PKN di perguruan tinggi. Nah, ini tentang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Tadi saya sudah sempat menanyakan kepada kalian, kemudian tadi ada yang sempat menjawab, itu Mas siapa tadi namanya? Yang bajunya putih tadi? Saya, Bu. Mas siapa? Dery. Alamsyah. Iya, benar ya? Alamsyah, Atau Bu. oh, Mas Alam. Mas Alam. Sorry. Tadi Mas Alam menyampaikan juga kalau di perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraannya mungkin ada materi yang sama, ada yang berbeda, dan berbeda dari segi tingkatannya misalnya. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah, oke, sebelum ke sana ya, nanti kita bahan kajian untuk pendahuluan ini, kita akan bahas latar belakang, tujuan, nilai-nilai Pancasila, orientasi di perguruan tinggi. Nah, ini tadi sudah sempat saya bahas. Kita ke sini, latar belakang dan tujuan. Ini. Ada yang beda katanya tadi. Ada materi yang sama dan mungkin ada yang beda. Nah, yang beda di mana? Pada dasarnya, kalau kita mengatakan pendidikan kewarganegaraan, itu ya kita akan belajar bagaimana menjadi warga negara yang baik. Ada tambahannya nih, dan terdidik. Menjadi smart and good citizen. Warga negara yang baik dan terdidik. Oleh karena itu, nanti kita akan belajar tentang keindonesiaan. Kita akan belajar bagaimana menjadi seorang manusia yang berkepribadian Indonesia. Kita akan belajar membangun rasa kebangsaan, kita akan mencintai tanah air Indonesia. Nah, itu hal-hal yang akan kita pelajari dalam rangka kita menjadi seorang warga negara yang baik dan terdidik. Nah, kunci perbedaannya
Kemudian yang menjadi dasar perbedaannya dengan teman-teman dengan materi atau mungkin tujuan utama dilaksanakannya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah karena teman-teman ini adalah para calon sarjana, ya kan? Kalian ketika kuliah di tingkat program sarjana pasti nantinya harapannya bisa lulus menjadi seorang sarjana. Nah, seorang sarjana itu dianggap menjadi seorang yang ilmuwan, profesional, terutama ketika nanti kalian sudah berkecimpung di profesi kalian masing-masing, sesuai bidang masing-masing. Kalian mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang mempunyai daya saing, terutama di zaman sekarang ya, teman-teman ini kan pasti apa ya, istilahnya generasi yang dekat dengan teknologi dan itu dekat dengan perkembangan zaman gitu. Selain daripada itu, kalian banyak dibekali oleh kemampuan atau skill-skill tertentu. Nah, itu harapannya supaya menjadi warga negara yang memiliki daya saing. Kemudian disiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Di kehidupan damai yang diharapkan itu bisa dibentuk oleh teman-teman semua adalah suatu kehidupan damai yang berdasarkan sistem nilai Pancasila. Seperti itu. Sebentar, ini ada yang mau gabung. Sebentar. Saya kirimkan link undangannya dulu ya. Nah, itu tadi ya. Tujuannya adalah untuk menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem Pancasila. Suara saya masih terdengar ya? Hujannya lumayan deras. Masih, Bu. Masih ya? Terdengar, Bu. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini di berbagai tingkat pendidikan, dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, itu wajib memuat ada namanya pendidikan kewarganegaraan. Maka tidak heran teman-teman tadi yang ada di yang sejak sekolah dasar itu sudah mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan, itu ya karena memang di kurikulumnya itu diwajibkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk para peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Khususnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya karena teman-teman di sini adalah warga negara Indonesia. Kalian semua di sini adalah orang Indonesia dan dasar hukum negara Indonesia adalah atau dasar konstitusi, dasar utama, dasar falsafah, banyak ya bentuk dari sebutan Pancasila itu. Itu adalah dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nggak bisa ya, kelewatan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memang dikatakan bahwa kurikulum itu wajib memuat mata kuliah tertentu yang ditentukan di dalam undang-undang tersebut. Disebutkan antara lain adalah bukan antara lain ya, disebutkan adalah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, kewarganegaraan ini adalah satu dari sekian atau beberapa mata kuliah yang wajib, yang diwajibkan untuk diselenggarakan. Ini teman-teman kalau yang Pancasila sudah pernah mendapatkannya di semester sebelumnya ya. Nah, di sini
yang dimaksud dengan mata kuliah kewarganegaraan itu apa sih? Kalau tadi kita baru membahas tentang pendidikan kewarganegaraannya nih. Tapi sekarang yang akan kita bahas adalah mata kuliahnya. Mata kuliah proses kita belajar ini cakupannya apa saja? Apa yang akan nanti kita bahas? Kalau tadi saya menyampaikan kan materi yang secara rinci ya, tapi ini secara garis besar ya kita akan membahas tentang Pancasila. Jelas. Kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan membahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan membahas mengenai negara sebagai suatu organisasi. Mungkin juga kita akan membahas mengenai apa itu yang disebut dengan negara, kapan negara itu dikatakan berdiri, kemudian kapan Indonesia itu dikatakan negara yang telah berdiri atau independen. Kemudian kita juga akan bahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini saya senangnya berdiskusi dengan teman-teman dari berbagai daerah itu adalah ya ada banyak hal yang bisa kita saling sharing, banyak hal yang kita bisa saling bertukar pikiran, terutama yang antar daerah gitu ya. Karena kalau saya lama tinggal di Jogja, saya memang tinggal di Jogja dari awal, jadi sebagian besar budaya yang saya ketahui adalah budaya di Jawa gitu, khususnya di Jogja. Mungkin nanti kita bisa bertukar pikiran dengan teman-teman yang dari Papua Barat, kemudian dari Lampung, ada yang juga dari Sulawesi, ya tadi saya sekilas baca. Gitu. Nah itu kan budaya-budaya masing-masing daerah itu berbeda-beda ya. Kita mempunyai kearifan lokal juga yang berbeda-beda. Tapi dari perbedaan itu kita tetap bisa dikatakan sebagai bagian dari Indonesia. Itu yang nanti akan kita bahas juga di Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuannya apa? Kita akan mempelajari cakupan-cakupan yang tadi saya sampaikan, ya untuk membentuk teman-teman semua menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kadang gini ya, kadang kalau kita diskusi membahas mengenai kebangsaan, mengenai kewarganegaraan, cinta tanah air gitu, itu pembahasannya apa ya? Mungkin orang mengatakan utopia gitu. Itu adalah suatu angan-angan yang kayaknya nggak mungkin nih bisa sampai sana. Atau mungkin ada yang menganggap itu suatu yang sangat idealis gitu. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan yang mulai dari hal-hal kecil dari diri kita sendiri yang itu merupakan bentuk dari perwujudan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, mata kuliah ini tadi ya selain kita melakukan pemahaman Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta teman-teman nanti diharapkan bisa mengimplementasikan. Bahkan kalau misalnya, biasanya kalau tidak pandemi seperti ini, kita bisa melangsungkan kegiatan yang lebih implementatif ya. Misalnya kita ada social project gitu, kita social project dibagi kelompok dan sebagainya. Tapi karena ini pandemi ya, kita akan mencoba mencari cara untuk menunjukkan bagaimana sih bentuk implementasi dari pemahaman-pemahaman ini supaya itu menunjukkan bahwa teman-teman menjadi warga negara yang punya rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau memberikan pendapat, pertanyaan, atau apa ya? Mungkin ada respon, sanggahan, atau tambahan. Silahkan. Ada? Tidak ada? Masih bersama saya ya? Iya, Bu.
Belum. Oke, belum dan masih. Oke. Itu tadi ya tujuan dari kita melangsungkan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Jadi tidak hanya sekedar kita tahu, kita paham. Mungkin kalau dulu di tingkat sekolah menengah atau apalagi sekolah dasar ya, kita ya bayangan kita hanya pada ya belajar pendidikan kewarganegaraan itu ya cukup sebatas kita belajar secara formal gitu. Tapi di sini diharapkan tadi teman-teman itu bisa mengimplementasikannya. Terutama yang tadi saya sampaikan bahwa setiap sivitas akademika itu mempunyai kewajiban tridharma, yaitu sangat-sangat melekat ya. Tridharma itu ada di situ unsur pengabdian masyarakat. Nah, kalau teman-teman mendengar kata bela negara, kira-kira hal apa yang terlintas di benak kalian? Kalau kalian mendengar kata bela negara. Apa yang terlintas? Halo? Nggak ada? Belajar dengan giat. Kenapa? Ikut serta menjaga perdamaian. Menjaga Belajar perdamaian. dengan giat. Oke, terus apa lagi? Itu siapa tadi yang bilang? Jiwa patriotisme. Jiwa patriotisme. Siapa? Membela negara. Membayar pajak. Membayar pajak, terus apa lagi? Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, oke. Taat aturan, Bu. Taat aturan. Mengikuti undang-undang. Mengikuti undang-undang, oke. Ada lagi? Oke. Melestarikan budaya. Melestarikan budaya. Boleh? Ada lagi yang mau menyampaikan? Jadi, setiap warga negara itu diharapkan atau bahkan mempunyai kewajiban ya untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, upaya bela negara itu bisa dilakukan melalui apa saja. Yang paling sangat memungkinkan dilakukan oleh hampir semua orang adalah mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Kenapa? Karena tadi tujuan dari mengikuti pendidikan kewarganegaraan adalah supaya kita semua bisa menjadi warga negara yang baik dan terdidik, good and smart citizen. Dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan, teman-teman kemudian mempunyai jiwa atau memantapkan hati bahwa ya memang kita harus menjadi warga negara yang baik dan terdidik, maka itu menjadi salah satu bentuk teman-teman mengikuti upaya bela negara. Karena menjadi warga negara yang baik itu adalah bagian dari bela negara. Contohnya yang lebih implementatif apa? Ya tadi misalnya bayar pajak tepat waktu, itu kan salah satu bentuk kewajiban yang dijalankan oleh warga negara yang baik dan terdidik ya. Kemudian mentaati rambu-rambu lalu lintas, kemudian mentaati aturan yang berlaku, aturan di jalan atau mungkin aturan mengenai contoh yang paling mudah juga ya tentang trotoar nih kan biasanya banyak yang sering pada parkir di trotoar itu dalam hal lalu lintas misalnya ada banyak hal yang jauh lebih besar, ada banyak contoh ya terkait dengan mentaati peraturan atau menjalankan kewajiban. Nah itu adalah salah satu cara untuk setiap warga negara bisa turut serta dalam upaya bela negara. Nah, cara yang lain apa? Ada yang lebih ya mungkin satu tingkat lebih tinggi gitu ya, mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
Ada di sini yang pernah mengikuti pelatihan dasar militer? Saya, Bu. Mas Ongki? Iya, Bu. Oh, di mana? Karena saya SMA semi militer, Bu. Oh, di mana? Taruna Nusantara? Oh, bukan, Bu. Di Provinsi Jambi, SMA Titian Teras, Bu. Dirgan Teras? Titian Teras, Bu. Oh, Tian Teras. Oke, di Jambi ya? Ya, oke. Iya, Bu. Ya, bagus. Nah, itu bisa diceritakan dulu ketika SMA apa saja yang kegiatan apa saja yang rutin yang harus dilakukan atau bentuk-bentuk dasar militernya bagaimana? Ke arah kedisiplinan waktu, Bu, sama baris berbaris, cara menghormati yang lebih di atas kita, senior dan junior, antar guru juga, Bu. Kira-kira kalau dulu kan baris berbaris ya tadi disebutkan, biasanya teman-teman harus, biasanya kalau di sana itu di lingkungan sana berjalan aja harus baris ya, kayak nggak boleh jalan satu orang gitu, benar nggak? Iya, Bu. Ada sesuai dengan peleton masing-masing, Bu. Kira-kira kenapa? Kenapa ketika kita melakukan pelatihan dasar militer itu sangat-sangat mengedepankan ya kita harus baris berbaris nih? Kalau bagian dari situ, Bu, saya kurang tahu juga, Bu. Tetapi dikatakan di situ adalah bagian dari bela negara, Bu. Oke. Bagian dari bela negara. Bagian dari bela negaranya di bagian apanya? Ya sebenarnya satu di antara yang lain itu adalah salah satu wujud kedisiplinan misalnya. Iya kan? Kalau misalnya baris berbaris itu kan memang benar-benar suatu kegiatan yang itu harus disiplin, apalagi minimal jalan misalnya 2 orang atau 3 orang gitu. Itu kemauan untuk mengikuti aturan itu di wilayah pelatihan dasar militer itu merupakan salah satu bentuk kedisiplinan. Ya nanti orang-orang akan memang menjadi disiplin gitu. Itu salah satu contohnya bentuknya. Nah, kedisiplinan itu juga menjadi tadi sebelumnya pernah saya sampaikan di slide juga. Itu adalah salah satu bentuk juga yang diharapkan oleh setiap warga negara. Warga negara itu mempunyai sikap yang disiplin. Dan disiplin ini karena ini menjadi salah satu faktor yang akan ingin dicapai atau faktor ideal yang diharapkan dicapai oleh setiap warga negara, maka dengan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran itu menjadi salah satu bentuk upaya bela negara. Seperti itu. Kemudian ada lagi di atasnya pengabdian menjadi prajurit TNI. Nah, ini yang memang paling sering atau paling dekat sering dihubungkan ya bela negara itu ya berkaitan dengan hal-hal yang militer atau TNI dan sebagainya yang itu memang sifatnya lebih kepada menjaga pertahanan dan keamanan negara. Itu yang militer. Kemudian yang terakhir selanjutnya adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Ya, tulisannya ya pengabdian sesuai profesi ya. Pengabdian sesuai profesi ini bagaimana? Apa hubungannya pengabdian sesuai profesi dengan upaya bela negara? Kira-kira apa ya? Izin jawab, Bu. Ya, silakan Mas Gali. Kalau misalkan pengabdian dalam bentuk profesi itu menurut saya, kalau tentara itu kan membela negara, kalau polisi itu mengayomi, terus kalau misal ASN atau PNS itu lebih ke arah pemerintahan gitu. Oke, terima kasih Mas Gali gambarannya. Ya, jadi profesi ada yang disebutkan tadi, ada tentara, polisi, ada
ASN juga. Nah, kira-kira ada profesi lain selain itu nggak yang bisa mencerminkan bentuk bela negara? Ada nggak? Apakah Guru, terbatas? Iya, dosen. Mbak siapa? Dalam pendidikan. Fahria ya? Ya. Pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Yang dilakukan oleh siapa? Misalnya Guru. kalau kita dalam konteks profesi ya, kita tanya profesi gitu. Ya. Guru, dosen gitu. Guru, dosen gitu ya. Ya. Ya, terima kasih Mbak Fahria gambarannya. Bisa menjadi salah satu profesi yang itu menunjukkan bahwa itu adalah bentuk upaya bela negara. Kalau profesi yang lain, kira-kira nih teman-teman besok kalau lulus mau jadi apa? Mau berprofesi sebagai apa? Izin jawab, Bu. Iya, silahkan. Menurut saya, semua profesi yang bermanfaat dan baik bagi negara itu wujud dari bela negara, Bu. Pengusaha pun itu juga bela negara karena dia meningkatkan ekonomi Indonesia juga kan, Bu. Iya. Baik, terima kasih Mas Gali. Ya, tepat sekali apa yang ada di dalam benak saya ya. Jadi menurut saya memang benar yang dikatakan Mas Galih tadi, semua profesi, kalau saya sih menggunakan kata yang halal ya, dan yang bermanfaat gitu. Karena ada juga profesi yang tidak halal tapi dianggap sebagai profesi itu juga ada gitu. Tapi ya tadi profesi yang memang bermanfaat dan juga halal itu akan memberikan manfaatnya pada bidangnya masing-masing. Seperti nanti teman-teman menjadi sarjana teknik, ya betul ya, sarjana teknik ya. Itu kalian nanti akan berkecimpung di dunia pekerjaan kalian masing-masing dengan profesi kalian masing-masing. Nah, dengan kalian punya profesi masing-masing itulah nanti kalian akan mengimplementasikan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk upaya bela negara yang itu adalah bentuk upaya bela negara yang menurut saya cukup besar gitu kontribusinya. Karena profesi itu akan dijalankan mungkin tidak hanya dalam waktu 1-2 tahun gitu. Sama dengan kalau dalam konteks TNI ya juga dia pasti kan dalam konteks dalam waktu yang lama gitu ya. Sama dengan profesi-profesi tertentu itu dalam jangka waktu yang lama atau mungkin dengan kontribusi yang sedikit-sedikit tapi kemudian sangat berpengaruh gitu. Itu semua profesi bisa dikatakan memang akan memberikan manfaat dan itu merupakan bentuk dari upaya bela negara. Terima kasih Mas Gali jawabannya. Baik, sama-sama Bu. Oke. Nah, kita sampai jam berapa ya? Oh, masih ada 15 menit ya. Oke. Sampai jam 16.10 bukan ya? Ya benar, Bu. Iya kan? Kalau menurut KRS sampai jam 16.10, Bu. Iya, oke. Karena setelah itu masih ada kelas lagi. Ya, kita kembali ke tadi. Permasalahan mengenai bela negara. Jadi tidak hanya terbatas pada bela negara dalam konteks yang sempit, tapi bela negara itu luas, termasuk teman-teman di sini sekarang masih menjadi mahasiswa, itu mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Seperti itu. Kira-kira sampai sini mungkin ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Belum ada, Bu. Belum ada? Kalau menurut teman-teman, seberapa penting kita mempelajari
pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Seberapa penting? Pentingkah atau ya sebenarnya itu sudah sering kita terima? Izin masuk, Bu. Ya, silakan Mas Imam Rufi. Menurut saya, kewarganegaraan di tingkat universitas itu termasuk hal yang penting, Bu. Karena kita dapat meningkatkan solidaritas kita antar mahasiswa maupun di luar kampus. Dan itu juga salah satu bentuk untuk mencegah diskriminasi antar mahasiswa. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Mas Imam Rufi. Teman-teman yang lain setuju? Atau ada? Menambahkan, Bu. Iya, silakan Mas Rizky Putra ya. Kalau saya sendiri pribadi sangat penting sih karena kita dengar beberapa tahun yang lalu banyak kejadian-kejadian yang ditimbulkan akibat kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan kewarganegaraan gitu. Seperti bentrok, apa segala macam itu kan bentuk daripada kurangnya pemahaman masyarakat gitu. Jadi untuk tingkat perguruan tinggi ini saya rasa peluang bagi mahasiswa untuk mendalami apa itu kewarganegaraan yang sebenarnya gitu. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Mas Rizky. Saya tertarik nih sama kalimat yang terakhir. Peluang bagi mahasiswa untuk mendalami apa sebenarnya warga negara gitu atau kewarganegaraan. Nah, menurut Mas Rizky sendiri apa itu? Kalau menurut teman-teman. Gimana, Bu? Tadi kan Mas Rizky kalimat terakhirnya mengatakan bahwa ini pendidikan kewarganegaraan ini menjadi salah satu peluang untuk mahasiswa mendalami apa itu kewarganegaraan. Ya, betul ya? Atau apa itu warganegaraan? Nah, menurut Mas Rizky sendiri apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan. Iya. Atau warga negara. Tadi kalimat Mas Rizky yang terakhir tadi itu loh. Untuk mendalami apa itu? Maksud saya kita kan sebagai mahasiswa nih, peluang kita itu dalam mendalami apa itu kewarganegaraan, contohnya semisal dalam hal demokrasi gitu. Jadi seperti bentuk demokrasi yang kemarin itu kan banyak sekali mahasiswa yang memprotes tentang apa ya kemarin itu kan salah satu bentuk daripada pentingnya pendidikan kewarganegaraan di tingkat universitas. Itu, Bu. Iya. Terima kasih Mas Rizky. Ya, menarik sih karena tadi di kelas yang sebelumnya itu juga sempat menanyakan ya apakah demo atau demonstrasi itu juga salah satu bentuk dari upaya bela negara. Itu ada pertanyaan menarik seperti itu. Menurut kalian gimana? Izin. Boleh, Menurut Mas? saya iya, Bu. Karena di situ masyarakat berhak untuk memperjuangkan haknya, misalkan tidak setuju atau apa, untuk menjalankan demokrasi. Demo itu apa sih? Demo atau demonstrasi itu apa? Demo itu menyuarakan yang adil. Gitu. Menyuarakan yang adil. Untuk keadilan. Yang menentukan adil itu siapa? Pemerintah. Pemerintah? Enggak, Bu. Kita yang demo. Nggak Kita bisa. yang demo. Siapa itu yang tadi? Hukum, Bu. Banyak sudut pandangnya, Bu. Izin masuk, Bu. Iya, ya. Siapa, Pak? Kalau menurut saya pribadi sih, Bu, untuk demo ini suatu tindakan yang menurut saya sendiri itu kurang tepat, Bu. Di mana ini dah kejadian mulai dari 98 waktu itu, hasil daripada demo sendiri itu ya banyak lebihnya itu ke kerusuhan dan kerusakan pada fasilitas umum maupun di negara sendiri. Menurut saya, jika emang ketidakpuasan masyarakat itu sangat tinggi atau tidak setuju dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, kita sebagai masyarakat itu mengajukan beberapa orang untuk langsung turun ke tingkat pemerintahan untuk berdiskusi ulang lagi mengenai undang-undang yang tidak disetujui. Menurut saya sih seperti itu, Bu.
Ya, terima kasih Mas Imam pendapatnya. Menurut kalian, apakah demo atau demonstrasi itu merupakan suatu bentuk implementasi dari hak asasi manusia dalam hal hak menyampaikan pendapat? Jelas, Bu. Iya, Bu. Mengapa? Menurut kalian mengapa? Izin menjawab, Bu. Iya, Mas Handi. Jadi karena Indonesia kan termasuk negara demokrasi yang dimana negara ini terbentuk pemerintahnya itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi rakyat itu juga memiliki hak suara. Makanya ada ada demo. Tapi dalam kutip di sini melaksanakan demonya sesuai peraturannya seperti itu, Bu. Jadi tidak asal. Oke, terima kasih Mas Handi. Ya, kalau kita lihat ke KBBI ya, demo atau demonstrasi itu dimaknai atau diartikan sebagai suatu aktivitas penyampaian keluh kesah atau penyampaian protes kepada pemimpin negara yang dilakukan secara massal. Kenapa massal? Karena kita kembali kepada konsep tadi, demokrasi. Pemerintahan di tangan rakyat. Nah, rakyat itu adalah rakyat secara keseluruhan seharusnya. Sudah barang tentu seperti itu. Seperti kalau misalnya pilpres dan sebagainya itu kan melibatkan seluruh rakyat. Kita tidak lagi menggunakan sistem perwakilan gitu ya. Meskipun memang kalau kita membahas hal itu panjang, itu membutuhkan beberapa SKS untuk bahas itu ya. Tapi kita tidak akan bahas ke sana. Saya mau masuknya ke sini bahwa proses untuk proses menyampaikan pendapat tadi itu atau proses menyampaikan keluh kesah, proses menyampaikan keluh kesah atau protes itu sebenarnya salah satu bentuk menyampaikan pendapat. Kalau itu dalam hal atau dilakukan dengan cara-cara yang juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia itu kan luas ya. Itu nanti akan kita bahas tentang hak asasi manusia. Jadi kalau menurut saya ya demonstrasi itu adalah bentuk penyampaian pendapat atau penyampaian keluh kesah sepanjang itu dilakukan dengan cara yang sepanjang itu dilakukan dengan cara yang memang juga menjunjung tinggi hak asasi manusia gitu. Ya kan kalau kita mau menegakkan HAM, kita punya hak untuk menyampaikan pendapat, kita mau menegakkan hak kita, tapi kita tidak bisa dong serta-merta kita menegasikan hak orang lain gitu. Nah, konsep HAM itu kan seperti itu. Bahwa hak-hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan atau ada yang mau tanya atau ada yang lain mau memberikan. Ini ada beberapa tambahan ya di grup ya. Diki Wahana, Sherina Putri, Hanif Naban, Resti, Kenny, Muhammad Ikhwan Bahari. Oh, masih Ikhwan Bahari yang tadi ya? Belum masuk berarti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut lagi untuk membahas tentang tentang nilai-nilai Pancasila, dan juga kita akan bahas tentang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Mungkin kita akan melaksanakannya secara asinkron di minggu depan. Tadi ya mengingat pertimbangan-pertimbangan yang tadi disampaikan, jadi ada beberapa teman yang mungkin terkendala dengan jaringan dan ya kita memang harus berbesar hati untuk itu.
Mungkin seperti itu. Demikian dari saya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya akhiri dulu sampai di sini pertemuan kita di hari pertama ini. Tidak ada? Oke. Saya akhiri ya. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Oke, alamin. terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, ma'am. Terima kasih, Bu. Ibunya hilang, nggak ada. Itu Mas. Uncam. Paparasi, Cok. Paparasi. Thank you, ma'am. Itu ibunya masih ada, weh. Ya, sama-sama. Masih di record nggak? Masih. Masih, Cok.